Sudah sekitar 1 jam berlalu sejak Rian melangkah masuk ke dalam kabut ungu yang menyelimuti jalanan. Suasana di sekitarnya terasa sangat sepi, sunyi sampai-sampai suara napasnya sendiri terdengar jelas. Udara yang dihirup terasa dingin menusuk tulang dan juga berat, seolah ada beban yang menekan dadanya setiap kali ia menarik napas. Rian merasa mulai lelah dan berat. Nggak kuat juga ya jalan terus. Gumamnya pelan. Akhirnya, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di pinggir jalan, duduk di samping pos kamling yang tidak ada seorang pun berjaga di situ. Dan suasana saat itu sangat sepi dan tidak ada orang satupun. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari dalam sebuah gang sempit yang tidak jauh dari tempatnya duduk, terdengar suara aneh. Suara seperti geraman hewan, diselingi dengan tawa kecil yang serak dan menyeramkan. Rian mengerutkan kening, rasa penasaran mengalahkan rasa lelahnya. Suara apa itu? Kucing berantem? Atau ada orang iseng? Bisiknya dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia berdiri dan memutuskan untuk mendekat dan mengecek sumber suara itu. Saat ia mengintip dari ujung gang, mata Rian terbelalak. Ia kaget, heran, dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sana, ada beberapa makhluk yang postur tubuhnya lebih seperti anak-anak, tapi sangat kekar dan berotot, terlihat sangat kuat. Mereka sedang mengelilingi dan menganiaya makhluk lain yang jauh lebih kecil, seperti bayi yang botak, terlihat sangat lemah dan tak berdaya. Hei, apa itu? Teriak Rian tanpa sadar, suaranya menggema di gang sempit itu. Seketika, kelima makhluk kekar kecil itu menoleh serentak ke arah Rian. Mata mereka merah menyala, dan dengan cepat mereka mengepung Rian. Rian merasa jantungnya berdegup kencang. Karena ukuran mereka yang kecil, Rian mencoba memberanikan diri untuk melawan, meski tangannya gemetar. Makhluk apa ini sebenarnya? Gumam Rian, lalu rasa takut akhirnya mengambil alih. Ia pun lari menjauhi makhluk-makhluk aneh itu, berusaha mencari jalan keluar. Saat situasi mulai terdesak dan ia merasa terjepit, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah layar transparan muncul tepat di depan matanya, persis seperti di dalam film atau permainan video. Terdapat tulisan yang berkedip. Sistem diaktifkan. Quest utama, pulang ke rumah keluarga. Peringatan, Anda berada di Dungeon level 1, Bandit Cebol. Rian matanya terpejam lalu dibuka lagi. Apa-apaan ini? Serunya bingung. Kayaknya halusinasi deh. Kebanyakan nonton film isekai nih gue. Katanya sambil mengucek-ucek matanya kuat-kuat, berharap tulisan itu hilang. Tapi tulisan itu tetap ada, bahkan muncul notifikasi tambahan. Player pemula level 1, HP 50, MP 50. Skill khusus Sadorise belum diaktifkan. Quest level 1, kalahkan 1 bandit cebol. Rian semakin kaget dan heran. Tanpa sadar, karena teringat film animasi yang sering ditontonnya, ia berteriak refleks. Shadow Rise aktifkan. Namun, tidak ada yang terjadi. Tidak ada cahaya, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Hening sejenak. Seketika, makhluk cebol itu saling menatap satu sama lain seolah bingung, lalu kembali bersiap menyerang dengan lebih ganas. Stop! Teriak Rian dengan suara ketakutan, menutup matanya rapat-rapat. Ajaib! Seketika itu juga, makhluk-makhluk itu berhenti bergerak total, membeku di tempatnya. Muncul lagi notifikasi di depan mata Rian. Skill dasar pemula, perlindungan level 1, diaktifkan. Damage 10. Protect 15. Durasi 40 detik. Rian membuka matanya sedikit, melihat musuh-musuhnya diam membatu. Ini kesempatanku. Pikirnya, dengan sigap, ia bangkit dan menendang salah satu makhluk cebol itu sekuat tenaga. Buk, makhluk itu terpental jauh hingga menabrak tembok gang. Setelah 40 detik berlalu, makhluk-makhluk itu bisa bergerak kembali. Tapi mereka tampak ketakutan melihat kekuatan yang baru saja ditunjukkan Rian. Mereka saling berteriak dengan suara aneh lalu lari terbirit-birit kabur, meninggalkan makhluk kecil seperti yang tadi mereka aniaya, yang kini tergeletak tak berdaya di tengah gang. Setelah memastikan situasi aman, Rian duduk lemas di tanah. Napasnya terengah-engah, perasaannya campur aduk antara kaget, takut, dan masih tidak percaya. Perlahan, ia berdiri dan mendekati makhluk kecil yang tergeletak itu. Tiba-tiba, notifikasi lagi muncul dan membuat Rian hampir melompat kaget.
Makhluk tanpa nyawa terdeteksi. Skill Sadorise bisa diaktifkan. Rian menelan ludah, ragu-ragu tapi penasaran. Ia menghela napas panjang lalu dengan pelan mengucapkan, Shadow Rise. seketika, cahaya gelap tipis menyelimuti makhluk kecil itu. Muncul lagi notifikasi yang jelas di hadapannya. Tuyul Sadotif level 1. HP 30. MP 20. Skill penunjuk jalan. Skill khusus mencuri item lawan. Rian menatap makhluk kecil yang kini mulai bergerak bangkit itu, lalu menatap notifikasi di depannya. Jadi, gue beneran ada di dunia macam isekai ya. Gumamnya pelan, masih tidak percaya dengan petualangan aneh yang baru saja dimulainya. Setelah itu muncul notifikasi kembali yang hanya bisa dilihat oleh Rian seorang. Player naik level 2, HP 100. MP 100. Skill khusus Sadorise level 1. Membangkitkan bayangan dari jiwa yang hilang membutuhkan 50 MP. Skill perlindungan Stop Move level 1. Bisa membekukan pergerakan lawan. Dalam keadaan tertentu, kata stop secara refleks bisa memicu skill aktif. Wah, beneran ini apa cuma khayalan ya? Rian masih merasa tidak percaya.